Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati ayahanda kita, guru kita, pimpinan pengasuh Pondok Modern Al-Umanah Kiai Minjali beserta ibu, beserta para asatid, muallim, guru, para ansor yang telah berjuang membangun, mendirikan, mempertahankan dan mengembangkan Pondok Pesantren Al-Umanah kita tercinta. Yang saya hormati kepala desa dan camat yang telah berkenan hadir, yang saya hormati teman, sahabat, meskipun mungkin baru bertemu kali ini, para wali santri dari santri kelas akhir Al-Umanah, dan tentunya anak-anak kita, putra-putri kita tercinta, santri kelas akhir dan santri pengabdian. Izinkan saya, Imam Ratrioso, wali santri dari Ayu Robiatul Adawiyah, menyampaikan kesan, pesan, apresiasi yang luar biasa yang kita saksikan pada hari ini. Saya menamakannya sebagai Yaumul Marhamah, Yaumus Sa'adah, Yaumul Falah. Hari ini adalah hari kebahagiaan buat kita semua, hari kemenangan, hari kesejahteraan untuk kita semua. Karena dari awal kita menyaksikan, saya pribadi Pak Minjali baru kali ini bisa pecah rekor dari Jakarta ke Sukabumi hanya 2,5 jam saja. Biasanya 3 jam, 4 jam ya. Karena berangkatnya habis subuh pas gitu ya. Jadi nggak ketemu dengan teman-teman keluar pabrik yang membuat macet. Kemudian tadi saya mencoba menikmati, menghayati semua proses wisuda kita hari ini, dari penataan panggung, dari ketertiban IO-nya, dari tadi ada upacara yang saya perhatikan kayak semi pedang pora tadi ya. Mungkin terinspirasi dari pedang pora, tapi itu sangat bagus sekali. Dari MC kita yang cantik-cantik, yang sudah sangat berkelas ya. Kita seperti hadir di Istana Merdeka begitu. Ya, terima kasih MC kita yang cantik. Dari urutan acara dan dari tentunya adalah penampilan dari anak-anak kita, baik santri kelas akhir maupun santri pengabdian. Dari tadi saya mencoba menyimak, mencari satu representasi yang bisa menggambarkan apa yang kita alami pada hari ini. Saya mendapatkannya dari backdrop ini. Hari ini kita semua melihat bagaimana representasi seekor lebah dari Al-Umanah. Tepuk tangan buat kita semua. Lebah dalam filosofi yang mungkin menjadi intisari pemikiran Kiai Minjali adalah seekor yang selalu memberikan manfaat, selalu mengeluarkan kebaikan-kebaikan, selalu hinggap di tempat-tempat yang baik dan hanya melahirkan kebaikan-kebaikan. Begitu mulianya lebah sampai Allah menggambarkan bahwa obat penawar diantaranya itu adalah lebah. Dan saya kira ini pula yang menjadi intisari dari pemikiran kiai kita, guru kita Kiai Minjali, bahwa Al-Umanah beserta alumni-alumninya, beserta semua infrastruktur yang ada di dalamnya adalah lebah-lebah yang akan menghasilkan kebaikan-kebaikan bagi umat Islam pada umumnya. Insya Allah Kiai Minjali, kalau saya tadi sedikit menyimak mars lagu, saya sedikit mengoreksi bahwa Kiai Minjali tidak akan menyaksikan nanti. Kiai Minjali sudah menyaksikan bahwa hasil Al-Umanah sudah menghasilkan hari ini juga, tidak menunggu 10 atau 20 tahun lagi.
Kiai Menjali sudah menyaksikan perjuangan, mimpi, doa, ikhtiar, tahajud, istikharah sudah dikabulkan oleh Allah hari ini juga. Yang kedua, saya menyampaikan apresiasi kepada teman-teman sahabat para wali santri yang mungkin baru ketemu pada hari ini. Kita bersyukur sekali 6 tahun yang lalu atau mungkin 3 tahun yang lalu yang baru masuk melalui SMA, betapa beratnya kita melepas putra-putri kita. Memasukkan anak untuk bisa masuk pesantren itu bukanlah hal yang mudah. Dan bisa bertahan sampai anak kita lulus itu jauh lebih tidak mudah lagi. Dan teman-teman semua sudah menyaksikan hasil daripada anak-anak kita hari ini. Tentu itu adalah jawaban dari doa-doa kita, jawaban dari tahajud kita, jawaban dari bagaimana kita bekerja keras untuk bisa memenuhi semua kewajiban-kewajiban kita kepada Al-Umanah. Insya Allah itu semua menjadi jawaban-jawaban doa kita. Dan yang terakhir adalah tentunya kepada anak-anak kita. Dari tadi saya menyimak, siapa tadi itu yang wakil dari santri kelas akhir yang pria, siapa tadi? Isep ya namanya ya? Wah, Indra ya. Orasinya luar biasa. Orasinya sudah pantas menggantikan seorang W.S. Rendra. Kita doakan dia nanti tidak dalam tempo yang tidak cukup lama, tidak sampai 20 tahun atau bahkan 10 tahun, dia akan pantas menggantikan W.S. Rendra. Yang kedua, santri abadi yang siapa? Yang wanita tadi ya? Cantik, tutur katanya, redaksinya semua runtut. Dia insya Allah sudah sekelas Najwa Shihab. Nah, Najwa Shihab kalau tidak saya salah adalah murid dari Kiai Menjalin. Jadi sudah tidak aneh lagi kalau santri Al-Umanah juga akan menjadi penerus Najwa Shihab yang memberi inspirasi kepada Indonesia. Dan yang terakhir kepada anak-anakku, saya bisa bicara begini karena sebenarnya saya melihat peristiwa hari ini adalah saya flashback kepada peristiwa 30 tahun yang lalu, di mana saya juga seorang alumni, saya alumni Gontor tahun 95. Juga saya mengikuti program Gontor, saya ikut pengabdian selama 1 tahun di Pondok Gontor 3 di Banyuwangi. Jadi saya sangat menikmati, saya merasakan semua yang terjadi hari ini, dan saya seperti berkaca melihat diri saya 30 tahun lalu pada hari ini. Yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak kita adalah bahwa selesainya kalian, di wisudanya kalian hari ini itu tidak menjadi penanda berakhirnya pembelajaran, tidak menjadi penanda selesainya pengabdian. Kalau boleh saya mengambil satu mahfudhot, selama 6 tahun kalian belajar di Al-Umanah, kalian sedang menjalankan namanya al-ilmu fis-sighari kan naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu muda itu seperti mengukir batu, dia abadi. Kita bisa mengenal kerajaan-kerajaan kuno karena di sana ada prasasti yang diukir indah abadi. Begitu pula kalian. Kalian di masa SMP, SMA, karena saya seorang psikolog, saya cukup paham psikologi perkembangan. Kalian berada di fase yang terbaik dari semua fase perkembangan manusia. Usia 12 sampai 20 tahun. Dan fase yang terbaik itu kalian isi dengan belajar, beribadah, menghafal Quran, berentrepreneursip, dan semuanya hampir tidak ada celah yang itu diisi dengan keburukan-keburukan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita semua para santri sudah didoktrin bahwa tidak ada istilah rehat, tidak ada istilah istirahat dalam hidup di dunia ini. Yang ada hanyalah
pergantian amal, pergantian kerja dari satu ibadah menuju ibadah yang lainnya, dari ibadah mahdoh menuju ibadah bekerja, dari ibadah bekerja menuju ibadah mengajar, begitu seterusnya, sehingga kualitas hidup kita betul-betul bermutu. Maka anak-anakku sekalian, kalau kalian menjadi santri teladan, kalau kalian menjadi santri terbaik dalam bidang-bidang yang tadi disebutkan, ada yang menghafal Quran. Anak saya saja nggak tahu, ternyata anak saya hafal 6 juz. Ya. Ada yang santri terbaik di bidang entrepreneur, ada yang terbaik di bidang khutbah segala macam. Saya hanya mengingatkan, kalau kalian menjadi santri terbaik itu tidak aneh. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena kalian memang harus dan layak mendapatkannya. Karena kalian berada pada pesantren yang terbaik, lingkungan yang terbaik, guru-guru yang terbaik, kiai yang terbaik. Seluruh pendukung memungkinkan kalian semua menjadi santri yang terbaik. Maka tantangannya adalah, apakah kebaikan-kebaikan yang sudah kalian peroleh dengan perjuangan kalian itu bisa kalian pertahankan, atau paling tidak kalian tingkatkan ketika kalian terjun ke masyarakat. Kenapa demikian? Kalau di sini nggak bangun subuh, ada ustadz yang bangun. Kalau di sini ada muhadoro tashilan liwat tafiman lakum salah ngomong, ada yang ngasih peringatan. Ustadz Mahdi, Ustadz Fakih. Di masyarakat tidak ada yang mengingatkan kita. Kalau kita jam 4:30 ada azan subuh, kita di rumah dengar azan subuh, nggak narik selimut lagi, nggak ada yang meringatin kita, nggak ada yang mengingatkan kita. Kita bisa bangun jam 6, jam 7, bahkan kita bisa bangun sampai jam 12. Karena tidak ada lagi yang mengingatkan kita di masyarakat. Bahkan masyarakat bisa mendidik kita menjadi orang yang tidak baik, bahkan menjadi jahat. Itu tantangan kalian semua terutama. Bagaimana semua ilmu, semua pengalaman, semua pembelajaran, semua prestasi yang sudah didapatkan selama di pondok ini 6 tahun, 7 tahun dengan pengabdian, kalian tumpahkan, kalian pecahkan, kalian seperti dinamit yang besar sekali, kalian bomkan ke masyarakat. Sehingga kalian betul-betul bisa menjadi munzirul qaum, pemberi peringatan, pemberi kabar gembira kepada masyarakat. Kira-kira sanggup nggak nih santri kelas akhir dan santri pengabdian menjadi bom di masyarakat? Bisa nggak? Wah, mantap. Ista'datum? Mantap, Ustadz Mahdi ini ya. Tepuk tangan kita semua ya. Maka kalau selama 6 tahun kalian menyitir al-ilmu fisidori kan naksi alal hajar, maka mafudot yang bisa kalian praktekkan ketika di masyarakat adalah al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak dipraktekkan seperti pohon yang tidak berbuah. Ilmu kalian sudah penuh, 6 tahun sudah penuh, udah luber. Kaifiyah kalian sudah penuh, udah diajarkan, udah penuh tuh, kalau ditulis tidak habis tinta. Tapi itu semua menjadi tidak berarti kalau kalian kembali ke rumah subuhnya ketinggalan. Itu tidak berarti kalau kalian ketika di masjid tidak menjadi remaja Islam, menjadi penggeraknya. Itu semua tidak berarti kalau kalian hanya main HP saja di kamar. Orang tuanya ketawa-ketawa karena betul Pak, itu yang terjadi ketika liburan Pak. Ya. Jadi itu. Nah terakhir terus kapan habis-habisnya ya.
Oke, terakhir Bapak Ibu sekalian, terutama untuk anak-anak, karena saya seorang alumni, saya seorang psikolog, pekerjaan saya diantaranya adalah memberikan motivasi, training. Saya punya teori yang itu saya kumpulkan dari pengalaman saya pribadi, khusus untuk anak-anak santri. Kalau seluruh santri bisa setelah menjadi alumni, bisa mempraktekkan, bisa meneruskan kebiasaan-kebiasaan dan seluruh gaya hidup yang sudah dia diterima selama di pesantren 100%, maka hanya dalam tempo 3-4 tahun kalian akan betul-betul jadi orang yang sukses di bidang apapun. Percaya ini. Oh Pak Imam, jangan 100% deh, aduh capek aku di pondok, aduh gak ada istirahatnya. Ya udah, tawar ya. 50% saja. Kalau kalian 50% saja menerapkan dari paginya, kalau 24 jam itu 100%, kalian ambil 12 jamnya saja. Dari bangun subuhnya, become a morning person. Dari bangun subuhnya sampai jam 12 siang, kalian aktif total, persis menirukan, mencangkok, mengadop apa yang sudah diterima oleh pesantren, oleh Al-Umanah. Kalian terapkan dalam keseharian kalian, entah setelah kalian keluar, entah kalian berwirausaha, entah kalian kerja, entah kalian menjadi mahasiswa. Insya Allah kalian akan sukses dalam tempo 6-7 tahun. Apa rahasianya? Rahasianya bukan terletak pada kecerdasan. Rahasianya bukan terletak pada kuatnya jaringan, bukan. Rahasianya terletak pada kebiasaan. Jadi kesuksesan itu datang bukan karena 1-2 hari. Kesuksesan itu datang karena pembiasaan, di mana kita berkata baik, berkata jujur, berkata hebat, kita bisa mempengaruhi orang lain, kita bisa menarasikan sesuatu dengan baik. Itu lahir dari pribadi kita yang diolah setiap hari, terus menerus menjadi kebiasaan, menjadi pribadi diri kita sendiri. Sehingga kesuksesan tidak jauh di sana, kesuksesan tidak mengawang-awang di sana, kejayaan tidak jauh di sana. Kesuksesan dan kejayaan adalah diri pribadi kita sendiri yang kita jalani di setiap harinya. Saya kira demikian. Kalau kebanyakan nanti ngantuk, Pak. Baik, semoga manfaat. Sekali lagi selamat kepada Kiai Minjali, kepada para asatidz, terutama kepada putra-putri kita, santri kelas akhir dan santri abadi. Semoga manfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.